yang satu ini tuh betul-betul menginspirasi banget ya teman-teman, karena di sini itu, eee, beliau betul-betul berjuang banget loh teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ya ke pembahasannya, jangan lupa subscribe channel YouTube ini supaya apa? Supaya kalian tidak ketinggalan ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Dan supaya kalian juga bisa mengambil, hikmah, mengambil dan terinspirasi ya, mengambil pelajaran juga dari kehidupan orang-orang yang sudah sukses ataupun orang-orang yang sudah sabar dalam menghadapi sebuah ujian. Nah, di sini tuh Masya Allah banget ya teman-teman, Mbak Sumi ini merupakan peserta audiens dari Ustadz Hanan Attaqi, di mana beliau mengikuti kajiannya selalu dan sempat viral juga karena dengan kelucuannya, pokoknya dengan cerita-cerita kehidupannya itu membuat viral banget ya teman-teman. Nah, pada waktu itu Mbak Sumi ini menjalankan suatu bisnis gitu ya. Menjalankan suatu bisnis itu tuh gagal selalu gitu ya. Pokoknya ketika hampir mau sukses ada aja yang bikin down, ada aja yang bikin kayak yang udahlah nggak mau bisnis gitu, nggak maulah ngejalanin suatu bisnis gitu. Nah ini cocok banget buat teman-teman yang udah ngerasa ada di fase kesulitan, maka ketahuilah kata Ustadz Hanan Attaqi itu, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya di balik kesulitan yang sudah dihadapi ataupun yang sudah dialami, maka kalian akan menemukan sebuah kemudahan ataupun di balik semua itu bakal ada kesuksesan yang udah menunggu kalian gitu ya. Nah, di sini kita akan mengambil sebuah pelajaran hidup dari seorang Mbak Sumi ya, di mana beliau itu sangat menurut aku sih sangat-sangat sabar ya dalam menghadapi ujian hidupnya, bahkan sampai memulai bisnisnya itu berkali-kali. Dari mulai nih ya, yang awalnya itu katanya bisnisnya jualan gitu ya, jualan basreng, terus jualan balon, terus jualan pokoknya praktek eyelash extension itu ya. Terus terakhir ini katanya mau berbisnis lagi di bulannya cantik banget, tanggal cantik, bulan cantik, dan juga tahun cantik. Bulan 5 bulan 5 tanggal 25 2025. Cantik banget kan ya? Nah, ini tuh kayak yang pelajaran hidup yang perlu kita ambil sih teman-teman. Makanya please jangan di-skip karena ini tuh pembahasannya lucu ya. Lucu terus menginspirasi, terus membuat kita lebih semangat lagi deh. Karena waktu aku nontonin video ini, itu aku tuh lebih semangat lagi. Oh iya, di balik kesulitan tuh ternyata ada kemudahan gitu ya. Nah, ini dia videonya ya, supaya kalian nggak bosen nih. Ini dia videonya. Nih, ada Sumi Ustadz ya. Oh ya. Udah lama ya Kang? Udah lama ya. Oke. Ada update apa dari Sumi ya? Kita denger ya. Cek. Wish. Biasa aja dong. Cek. Hari ini saya nggak mau panjang-panjang ya teman-teman ya. Takut kelamaan Pak Ustadz kayak kemarin-kemarin. Udah followernya udah berapa sekarang? Oh, udah 30.000. Di Instagram tetap 4.000 Pak Ustadz. Nurun Pak Ustadz. Oh turun ya? Banyak yang nggak suka ya? Ya, dihujat Pak Ustadz di Facebook gara-gara nyicil iPhone. Oh. Teman-teman ini cash ya, saya sekalian klarifikasi ya. Disclaimer. Disclaimer ya teman-teman ya, saya belinya cash, cuma waktu itu saya cuma bercanda ya. Nah, assalamualaikum. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumi Agustinawati dari Cikupa, Tangerang. Mana? Izin bertanya Pak Ustadz. Silahkan. Jadi kan saya tuh bingung Pak Ustadz. Dari dulu pengen banget punya usaha atau bisnis ya Pak Ustadz ya. Saya bertahun-tahun kerja keras buat wujudin bisnis saya. Saya berpikir di dunia pendidikan saya itu kurang beruntung.
Soalnya saya nggak lulus-lulus dari zaman COVID, sebelum COVID malah. Karena kalau hujan itu saya nggak kuliah Pak Ustadz. Motor saya kalau hujan itu suka mati, jadi saya jarang masuk ke kelas gitu. Jadinya saya nggak lulus-lulus Pak Ustadz sampai sekarang. Oh, motornya nyicil atau cash? Nggak, beli second Pak Ustadz. Oh, beli second. Jadinya gampang mati di jalan Pak Ustadz. Oke. Nah, pas saya lagi ada rezeki, malah saya beli iPhone Pak Ustadz. Malah beli iPhone 15, bukan beli motor. Wih. Salah Pak Ustadz mindsetnya. Nah, lanjut ke masalah utama ya Pak Ustadz ya, tentang usaha atau bisnis. Jadi sesuai tema hari ini tuh, saya capek dengan hari ini. Capek dengan hidup. Oh iya, capek dengan hari ini sesuai tema hari ini ya Pak ya. Oh, dengan... Saya tuh capek banget Pak Ustadz, tiap saya mulai usaha ada aja yang bikin downnya Pak Ustadz. Dulu saya mulai usaha berjualan uduk Pak Ustadz. Nasi uduk. Nasi uduk. Jadi nasi uduk saya tuh banyak komplainan Pak Ustadz. Nasinya dikit lah gitu. Terus sambalnya kurang banyak lah gitu Pak Ustadz. Nah saya besoknya nggak jualan lagi Pak Ustadz. Capek saya Ya Pak Ustadz. semangat. Enggak bisa. Nggak bisa ya. Terus saya Bisnis apa lagi? akhirnya saya ini Pak. Oh ya. Nah, akhirnya saya jualan balon Pak Ustadz. Lumayan ramai Pak Ustadz pembelinya di hari pertama, di hari kedua. Nah hari ketiga itu cuma 2 yang beli balon saya Pak Ustadz. Nah pas saya mau pulang, stand saya ditabrak mobil Pak Ustadz, penyok. Nah besoknya saya trauma Pak Ustadz, nggak mau jualan lagi karena penyok itu. Standnya ditabrak mobil. Nah habis itu saya kursus Pak Ustadz. Saya ngumpulin duit saya kursus eyelash extension yang manjangin bulu mata itu Pak Ustadz. Nah saya pas kursus itu jago Pak Ustadz, dapat sertifikat. Kursus apa maaf? Eyelash extension yang manjangin mata itu, manjangin bulu mata itu loh. Nah habis itu pas saya udah buka usaha saya di rumah, mata customer saya nggak bisa buka Pak Ustadz. Gara-gara saya kebayang. Katanya udah certified. Iya Pak, makanya tuh saya bingung. Padahal udah sertifikat. Cuma saya pas buka itu Itu sertifikat apa? Sertifikat halal? bukan udah bisa gitu loh Oh, Pak. udah bisa, Udah lulus lah certified. ya. Pas saya udah mulai usaha saya di rumah, mata customer saya nggak bisa buka karena saya kebanyakan ngasih lem. Terus saya trauma itu Pak Ustadz, takut sayanya kenapa-napa juga kan sama customer saya yang lain. Tutup lagi. Tutup Yang lagi Pak keempat, Ustadz. Nah, bisnis terus apa abis lagi? itu saya usaha biduan Pak. Itu masuknya usaha nggak Pak ya? Biduan. Jadi biduan gitu Pak Ustadz. Nah ya, cuma yang, saya yang tuh, jadi biduan Mbak Sumi atau? iya aku. Oke. Aku. Nah terus saya tuh nggak sukanya tuh dihujat Pak Ustadz. Soalnya kalau jadi biduan itu kan saya biduan lah ya, pokoknya jual suara gitu. Nah, Jual suara. terus habis itu dihujatnya gini Pak Ustadz, si Sumi si yang jadi biduan malam ikut pengajian gitu Pak Ustadz. Saya jadi nggak enak gitu Pak Ustadz. Jadi berhenti pengajian. Berhenti biduannya apa? Oh, biduannya. Nah, Kirain berhenti pengajian. nah setelah itu saya usaha basreng, jual basreng. Oh saya jago banget itu Pak Ustadz jual basreng, bikin basreng, pokoknya mantep lah ya. Nah terus saya keliling jualan Pak Ustadz di kampus saya. Saya keliling tuh ke taman-taman kampus, banyak banget itu orangnya Pak. Kak, basrengnya Kak 5.000-an aja gitu. Gak ada Pak satupun yang beli Pak. Saya capek Pak ya, saya nangis, lari ke masjid saya Pak Ustadz ngadu sama Allah. Ya Allah ini basreng saya nggak laku gitu. Sedih cuy. Nah, Nggak kerasa sedihnya ya. sedih Pak Ustadz. Berhenti lagi. Berhenti lagi Pak Ustadz. Sebenarnya Lagi. masih banyak Pak Ustadz ya, cuma kan kelamaan. Nah, pertanyaannya ya, Usaha kadang apa yang harus saya lakukan gitu? bukan. Oh bukan, mohon maaf. Kadang saya merasa capek Pak Ustadz, seperti kehilangan arah. Mana ini saya mau buka usaha baru lagi Pak Ustadz. Tanggal 25 bulan 5 2025. Pokoknya tanggal cantik Pak Ustadz. Nah, saya bingung apakah saya harus terus mencoba lagi atau sebaiknya berhenti saja jadi pebisnis Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz, bagaimana saya bisa melihat situasi dari sudut yang lebih baik? Apakah ini tanda Allah untuk
menyuruh saya istirahat atau sebenarnya saya harus lebih bersabar dalam berproses? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Aduh maaf Ustadz, silakan pencerahannya, maaf. Saya nggak bisa ngasih jawaban dari angle bisnis ya, karena saya bukan seorang coach. Saya punya usaha tapi saya bukan seorang coach, bukan seorang trainer atau mentor lah. Tapi dalam menjalani usaha, sejak saya pulang dari Mesir itu selain ngajar kan harus punya usaha sampingan kan. Ada satu ayat yang sebetulnya populer sekali ayat ini, tapi saya pakai banget dalam hidup saya. Kalau saya udah ngejalanin masa-masa susahnya, saya percaya yang tersisa adalah masa-masa mudahnya. Mbak Sumi itu udah ngejalanin semua, mulai dari jual apa yang pertama tadi? Uduk, Nasi uduk, kemudian balon. Kemudian biduan. Oh ini eyelash, bulu mata. ya, Kemudian biduan, Basreng. kemudian basreng, kemudian tahap apa lagi yang beliau nggak sempat cerita. Itu adalah fase osrin, fase susahnya. Mbak Suni udah ngejalanin itu berapa tahun, Mbak? Udah berapa tahun? Dari 2018 Pak. Lama juga ya. Ya. Mbak Suni udah ngejalanin masa-masa sulitnya 18, 19, 20. Udah 7 tahun ya. Udah tahun ke-7, udah 6 tahun. Kalau Mbak Suni udah ngejalanin masa sulitnya 6 tahun, kalau saya kan tipe orang yang selalu optimis ya. Berarti saya ke depan sisanya akan menjalani masa-masa mudahnya. Karena ayatnya fa inna ma'al usri yusra. Apa usrinya? Uduk, balon, bulu mata, biduan, basreng. Fa inna ma'al basreng, bersama gagalnya basreng, kan itu kesulitannya. Ada kemudahan-kemudahan yang Allah sediakan. Jadi saya selalu berharapnya tuh kayak gitu dalam hidup. Saya nggak pernah kayak patah gitu. Udah misalnya sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Saya selalu berpikir yang keempat pasti berhasil. Tinggal kita evaluasi diri, perbaiki diri, apa yang salah kok saya gagal gitu. Tapi nggak akan nyerah. Saya selalu punya prinsip, kamu boleh patah, kamu boleh terluka, kamu boleh hancur, tapi kamu nggak boleh nyerah. Kita mau nangis boleh, kita mau terluka boleh, kita mau merintih boleh, kita mau teriak menjerit kesakitan boleh, tapi kita mau nyerah enggak. Kenapa? Karena ayatnya fa inna ma'al usri yusra. Itu satu pasang. Kalau udah dapat kesulitan pasti ada kemudahannya. Bersama kesulitan ada kemudahan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Sekarang yang tersisa dari usianya Mbak Sumi insya Allah adalah kemudahan-kemudahan. Kalau kesulitannya 6 tahun, kemudahannya harusnya minimal 10 kali lipat. Berapa umurnya Mbak Sumi? 24. Insya Allah kemudahannya sampai akhir hayat. Karena kalau 10 kali lipatnya kan 60 tahun ya. Sampai umur 80 tahun, mungkin umur Mbak Sumi nanti 100 tahun gitu ya. Insya Allah sisanya kemudahan-kemudahan. Dan saya tipe orang yang selalu berpikir kayak gitu. Gimana pun berat ujian hidup saya, yang sebagian besarnya Kak Buni tahu gimana beratnya, saya nggak pernah tuh ngerasa kayaknya hidup aku berat banget, nggak mungkin ini lagi deh. Enggak, saya selalu optimis. Setelah ini pasti bisa, setelah ini pasti berhasil, setelah ini pasti ada kebaikan, setelah ini pasti ada anugerah, setelah ini pasti ada kejutan. Kayak gitu aja mikirnya. Gimana pun ujiannya, mau ujian baksa, ujian fisik, ujian dorra, ujian harta, ujian zulzilu, ujian perasaan. 3 ujian itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kan. Fisik, harta, perasaan. Kalau saya ngalamin ujian fisik, ujian harta, ujian perasaan, maka saya selalu berpikir setelah ini saya akan mendapatkan anugerah fisik, anugerah harta, anugerah perasaan. Kenapa? Satu aja ayat yang dipakai. Fa inna ma'al usri yusra. Mbak Sumi nyoba lagi. Ternyata tanggal 5 bulan 5 2025. Apa? Oh 25 ya. Tanggal 25 bulan 5 2025 misalnya. Siapa tahu itu adalah awal dari yusronya Mbak Sumi. Kalau kita nggak pernah bisa mendahului takdir kan. Kalau ternyata masih usrin, nggak apa-apa. Berarti setelahnya yusro. Usrin juga, ya udah setelahnya yusro. Pokoknya gitu aja terus. Itu mukmin. Sampai kata Nabi,
optimisme seorang mukmin itu digambarkan dengan sebuah hadis. Kata Nabi gimana? Kalau seandainya suara trompet sangkakala kiamat itu sudah ditiup, di tangan kalian ada sebatang biji-bijian, satu butir biji-bijian, dan kalian bisa menanamnya, tanamlah. Itu optimisnya orang beriman. Pertanyaannya, kalau udah kiamat kita nanam biji, kapan tumbuhnya? Bukan tentang itu intinya, bukan kapan tumbuh, kapan berbuah, bukan. Masih percaya enggak? Ada harapan. Masih mau berharap enggak? Masih berusaha enggak? Itulah optimisnya orang yang beriman. Dan saya tipe orang yang selalu berpikir kayak gitu. Pokoknya ada kesempatan ikhtiar, ikhtiar aja. Ada kesempatan berharap, ya berharap aja. Walaupun ternyata terluka lagi, bermasalah lagi, diuji lagi. Oh mungkin setelahnya, oh mungkin nanti, oh mungkin besok, oh mungkin terus kayak gitu. Pasti ada satu di antara semua kemungkinan itu yang tepat, benar, dan itu awal dari semua kebaikan-kebaikan seterusnya. Kita doakan semoga Pak Sumi mulai 2025 ini, khususnya di tanggal 25/5/25, menjadi tanggal bersejarah awal dari kemudahan hidupnya Pak Sumi. Amin. Masya Allah, terima kasih Ustaz Jazakallah khairan. Tuh kan teman-teman, Masya Allah banget ya. Kayak yang, waduh, mentalnya tuh betul-betul kuat banget ya. Udah diuji ini, diuji ini, pokoknya ujian hidupnya tuh udah banyak banget ya. Dan sempat viral juga kemarin karena katanya nggak punya motor gitu ya, tapi beli iPhone 15 punya. Masya Allah, di balik kelucuannya itu membuat videonya viral teman-teman. Dan pasti kalian juga kayak yang mau sedih tapi nggak bisa gitu karena kelucuannya Mbak Sumi dalam menyampaikan pertanyaannya, ya kan? Aku juga gitu. Nah, gimana teman-teman? Pelajaran kita kali ini tuh adalah jangan merasa gagal terus ya ketika kalian mengalami kesulitan, karena di balik semua itu akan ada kemudahan dan ada hikmah yang sudah Allah siapkan untuk kita. Bisa jadi kita bakalan sukses meskipun prosesnya itu lama gitu ya. 1 tahun, 2 tahun merintis, tiba-tiba di bulan ketiga, di 3 tahun kita mendapatkan kesuksesan. Intinya dalam hidup itu jangan pernah menyerah untuk berjuang, jangan pernah berhenti, jangan pernah pantang menyerah untuk meraih apapun yang kita inginkan. Karena kalau kita sudah menyerah nih ya, maka Allah juga bakalan menyerah buat kalian. Tapi kalau kalian menghadapi kesulitan tersebut, maka Allah akan beri kemudahan. Ingat kata ini, ingat kalimat ini, ingat firman Allah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu bakalan akan ada kemudahan. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat.